Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Sahabat Nabi yang ahli tafsir mengatakan, namanya Ibnu Abbas, maksud menyembah atau beribadah yang menjadi alasan utama atau tujuan utama Allah menciptakan kita, maksudnya yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal yang paling penting dan tugas yang paling penting yang kita emban sebagai hamba Allah adalah melaksanakan ibadah yang paling agung, mentauhidkan Allah. Sebaliknya, menghindari dosa yang paling jelek. Tidak ada dosa apapun yang lebih jelek dibandingkan dosa kesyirikan. Zina itu jelek, minum minuman keras itu jelek, tetapi perbuatan syirik walaupun nampaknya tidak sejelek zina, tetapi hakikatnya dia merupakan perbuatan yang sangat jelek. Makanya dikatakan oleh Luqman kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling parah atau yang paling besar. Nah, di antara bentuk keyakinan Muslim yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh hadis, dijelaskan oleh para ulama kita meyakini ada namanya beriman kepada perkara gaib. Gaib itu sesuatu yang tak hadir di panca indera kita, sesuatu yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera kita, dan kita wajib beriman kepada perkara yang gaib tersebut. Surga, neraka, tidak pernah kita melihatnya, tetapi kita wajib beriman dan percaya kepada perkara gaib. Selain itu, Al-Quran juga menuntut kita untuk meyakini bahwasanya perkara-perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara gaib kecuali dikasih tahu oleh Allah lewat wahyu. Kapan hari kiamat? Makhluk yang paling baik di langit, malaikat Jibril, enggak tahu, karena Allah yang tahu. Jibril tanya sama makhluk yang paling baik di muka bumi, Muhammad, enggak tahu juga Nabi Muhammad. Maka perkara-perkara yang gaib, di antaranya perkara yang belum terjadi, prediksi apa yang akan terjadi ke depan, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di banyak ayat, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa." Allah yang punya kunci-kunci segala keghaiban tersebut. Tak ada satupun yang mengetahui perkara-perkara gaib tersebut kecuali Allah. Itu kata Allah dalam surat Al-An'am. Dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Naml, Allah katakan, "Qul
Wahai Muhammad, kasih tahu. La ya'lamu man fis samawati wal ardh. Tidak ada siapapun man fis samawati, di atas langit sana, wal ardh, atau makhluk siapapun dia yang hidup di muka bumi ini, al-ghaiba, enggak ada yang tahu perkara gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika meyakini, mempercayai ada orang yang mengaku dan anggap tahu perkara gaib, maka ini bermasalah secara akidah kita seorang muslim. Misalnya mempercayai apa kata dukun dan apa kata tukang ramal. Walaupun nanti sekali-sekali benar pula kata dia. Makanya pernah pada satu waktu para sahabat di dalam Sahih Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari, para sahabat Nabi SAW bertanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala unasun Rasulullah SAW anil kuhan. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang dukun. Nabi, dukun itu di mana? Laisu ala syekh, kata enggak benar tu, itu leceh, enggak betul, bohong dia. Dijawab oleh sebagian sahabat, tapi kadang-kadang yang dikasih tahu dukun tukang ramal benar itu. Gimana Nabi? Nah, Nabi ceritakan itu kebenaran yang kadang-kadang diketahui oleh dukun, tukang ramal, paranormal, itu adalah kalimat yang dicuri oleh jin dari langit. Jadi dalam riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu saking takutnya para malaikat kepada Allah, para malaikat pingsan semua. Yang pertama kali bangun adalah Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat-malaikat bertanya kepada Jibril apa yang diwahyukan oleh Allah, termasuk apa yang akan terjadi di muka bumi. Nah, Jibril alaihissalam memberitahu malaikat, malaikat memberitahu satu sama lain, sehingga ada jin. Itu dalam sebagian riwayat dia naik atas, tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Itu jin mencuri kabar tersebut. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu banyak terjadi. Makanya perdukunan pada masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus sangat banyak. Setelah diutusnya Nabi berkurang, karena jin yang mencuri kabar langit tersebut mulai dipanah, ditombak dengan bintang oleh Allah. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah perindah langit-langit itu dengan lampu-lampu, yaitu bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan itu bintang untuk melempar, menombak, memanah jin-jin pencuri kabar langit. Maka mulai berkurang. Nah, setelah itulah apa kadang-kadang berhasil dia curi, kadang-kadang dia kena tombak. Yang berhasil dia curi itulah kata Nabi disampaikan kepada walinya. Siapa wali daripada jin dan syaitan itu adalah dukun dan paranormal. Kemudian satu informasi tersebut kata Nabi dicampur dengan 100 kedustaan, itulah yang disampaikan kepada kita yang mendatangi dukun dan paranormal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masalah-masalah penting. Bukan masalah sepele. Karena ini berhubungan dengan tauhid. Bisa salah-salah terjerumus kepada perbuatan syirik. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya disahihkan oleh ulama besar nama Syu'aib al-Aqrab, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak al-Sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad."
Saya ulangi. Man atakahinan aw arrafan, siapa saja yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa kata dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir atau kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saya yang bilang. Nabi, bukan kita mengkafirkan orang, tetapi Nabi ingatkan jangan sampai kita datang bertanya dan mendengar dan mempercayai apa kata dukun dan paranormal. Kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim itu beliau menceritakan dulu dukun itu ada 3 model. Pada masa orang Arab itu dulu ada 3 model. Ada dukun yang pertama, itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim kata Imam Nawawi. Ada dukun yang sifatnya itu dia mendapat berita dari jin pencuri kabar langit yang kita ceritakan tadi dalam hadis. Ada juga dukun atau paranormal yang dia menggunakan bantuan jin terhadap perkara yang ada di atas muka bumi, bukan dari langit. Kita hilang barang, hilang kerbau, jak kemalan nak dukun, nak tukang ramal. Tahu dia tukang ramal dan dukun. Kerbau kita hilang di ladang sini, pergi ke dukun atau mana beda kabupaten, tak pernah pergi dia ke tempat kita, tapi tahu dalam mungkin ini nak kudu yang ada. Itu menggunakan bantuan jin yang mencari-cari dengan waktu cepat. Yang ketiga ada dukun yang menggunakan bantuan bintang untuk meramal, yang disebut oleh Imam Nawawi dengan istilah ahli nujum. Semuanya itu tak boleh. Bahkan Nabi tegaskan kalau kita datang kepada dukun, tukang ramal, kemudian kita percayai apa katanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, itu bisa kufur, murtad, keluar dari Islam. Nabi SAW tegas dalam hal ini masalah akidah. Karena Al-Quran hanya mengatakan qul la ya'lam man fis samawati wal ardh. Muhammad kasih tahu kepada umatmu, tak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaib, perkara gaib, illallah, kecuali Allah. Kalau kita percayai apa kata dukun dan tukang ramal, berarti Allah bukan satu-satunya yang tahu perkara gaib. Kita telah menduakan Allah. Kita telah berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik kata Allah, semua amalanmu akan terhapus. Ini konsekuensi yang sangat berat. Capek-capek ibadah tidak ada guna, terhapus dengan perbuatan syirik dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in faqad lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Kalau kita percaya kata dukun dan tukang ramal, kalau hadis tadi bilang itu bisa keluar dari Islam, kufur, murtad. Bagaimana kalau kita sekedar datang, tanya sama dukun tukang ramal, tapi kita nggak percaya, hukumnya tetap haram kata para ulama. Bahkan Nabi katakan dalam Sahih Muslim, man ata arrafan, siapa yang datangi tukang ramal atau dukun, lam tuqbal lahu salah 40 lailah, tidak diterima salat kita 40 hari. Imam Nawawi jelaskan, enggak diterima salat bukan enggak sah. Kalau salat yang kita lakukan rukun dan syaratnya sudah sesuai, salat kita sah. Tapi enggak diterima oleh Allah, tidak berpahala sebagai hukuman terhadap kita lakukan dosa besar, mendatangi dan bertanya-tanya kepada dukun dan tukang ramal.
ada hal yang penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di masa kadang-kadang susah kita bedakan. Ada nama dukun, tukang ramal, orang pintar. Kadang-kadang mirip-mirip. Kalau kita pergi kadang-kadang di mall di Jawa, itu dukun buka praktek. Dewasa teo nana gada buku jejak kemalan hari. Pakai baju putih jubah, pakai sorban, panggil kiai. Mengaku kalau nggak tahu apapun tanya sama saya. Imam Nawawi mengutip perkataan ulama besar namanya Al-Khattabi, mendefinisikan tukang ramal dukun itu apa? Orang yang mengaku bisa mengetahui barang hilang. Contohnya, atau kita nggak tahu barang kita dicuri. Kemudian ada orang yang tahu di mana barang hilang, di mana barang dicuri tersebut, itu disebut dukun atau tukang ramal. Terserah namanya. Itu kata Al-Khattabi dikutip oleh Imam besar namanya Nawawi rahmatullah alaih. Jadi bukan namanya, tetapi apa perbuatannya. Tidak semua dukun juga salah. Di Medan ada dukun namanya dukun patah. Dukun patah itu tukang urut. Hanai pakai tapi hanai pakai manok hitam, hanai pakai putih. Patah hati capi dan dia dukun lagi naik lebih. Tidak masalah. Tapi kalau ada orang mengaku tahu perkara gaib, nak kami engadah, nak mengadah, nak mengut, itu pat nikah. Itulah hakikatnya dukun dan tukang ramal. Walaupun dipanggil ustaz, walaupun dipanggil kiai, walaupun dipanggil tengku, walaupun dipanggil abu, mendatanginya sekedar datang tak diterima sholat 40 hari. Percaya apa katanya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka bisa kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baru boleh kata para ulama kalau kita mendatangi dukun untuk membongkar kesalahan dukun, membongkar kesesatannya. Karena dukun itu kan bohong-bohong banyak. Pernah dulu di satu daerah di Arab, di daerah Yordania, ada dukun yang membuka praktek bisa memanggil roh arwah. Oh, banyak kali orang datang. Kadang orang tanya sama orang tuanya, dukunnya jihai roh arwah, tapi nggak dipanggil dukun, dipanggil syekh. Coba katanya tengku, ustaz. Banyak kali pasien datang untuk panggil roh arwah. Ya, kita kan orang tua kita dah meninggal, ingin tahu tiban kayak kau tuan dengan dulu. Kadang bahasa ambah don bantu dengan sedekah. Itulah keinginan kita. Banyak kali orang datang. Dia bisa memanggil roh arwah. Ternyata jin yang dipanggil. Nah, ada satu ulama hadis. Ini jin dan dukun kan tak pandai ilmu hadis dia. Datang ulama hadis ini dia bilang, "Tuan, tolong panggilkan roh arwah Imam Bukhari sebentar. Nah, aku kumuntai yang lambat demi hadis lohana mukum. Kumuntai yang Pak Imam Bukhari." Ya mungkin dukun tahu ini ilmu hadis itu ilmu yang berat. Gimana mau bohong-bohong dia nggak tahu. Akhirnya apa kata dukun? Ya udah, besok kita jumpa di sini. Besoknya burung tikar dia lari karena udah tahu dia bohong. Nggak mungkin dia bisa berbohong dengan ilmu hadis. Atau mungkin kita jago fisika, tolong Pak Dukun panggil Albert Einstein bentar. Ada masalah fisika mau saya tanya. Nggak mungkin dia bisa bohong itu, nggak apa kecuali dia guru fisika. Ketika kita datang dengan tujuan-tujuan seperti itu untuk membongkar kesesatan praktek dukun, tukang ramal, paranormal, apapun namanya, maka itu diperbolehkan. Bahkan kalau kita mampu, bisa-bisa itu diwajibkan bagi kita untuk menyelamatkan orang-orang yang tertipu dengan praktek perdukunan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini masalah penting sekali lagi. Nabi enggak main-main mengancam dengan tidak diterima solat kita 40 hari 40 malam ketika datang bertanya kepada dukun walaupun enggak percaya. Kalau kita percaya, ancamannya bisa keluar dari Islam. Dan kita seyogyanya jangan terbatas hanya pada nama. Nyokan dukun ustaz nanti, nyokan dukun orang pintar, terserah mau nama dukun,
Mau nama ustaz, namanya kiai, tengku, syekh, selama dia mengaku bisa mengetahui perkara gaib, dia bisa mendeteksi di mana barang hilang, di mana barang yang dicuri. Bahasa kita mungkin jak ke mana, maka itu menurut Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Nawawi, itu adalah dukun atau arraf beramal. Ini yang perlu kita jaga diri kita sendiri dan keluarga kita, jangan terjerumus kepada praktek-praktek perdukunan yang semacam ini yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak keyakinan kita. Karena bagi seorang muslim, Allah katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh." Muhammad kasih tahu kepada umatmu, tidak ada yang tahu perkara-perkara gaib, baik siapapun di atas langit sana maupun di atas muka bumi, illallah, kecuali Allah. Oh, tapi dia kan udah pandai, dia udah belajar dia. Seandainya kepandaian seseorang mengetahui yang gaib, atau dia orang baik, orang soleh, tidak ada di antara kita yang lebih baik dan lebih soleh dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi itu pernah diracun jamaah dimuliakan Allah. Ketika perang Khaybar dikasih daging oleh wanita Yahudi, daging kambing, ditaruh racun di daging. Nabi makan, nggak tahu. Kalau Nabi tahu, nggak mungkin Nabi makan. Namanya bunuh diri, nggak boleh dalam Islam. Tapi Nabi makan, sampai pulang dari situ Nabi sakit. Berarti Nabi nggak tahu ada racun. Nabi nggak tahu perkara gaib. Kalau sekelas Nabi, ulul azmi, Rasul, Khalilullah nggak tahu perkara gaib, maka nggak ada mau ulama manapun yang bisa mengetahui yang gaib. Kalau setingkat Nabi aja keulamaan dan kealiman kesayangannya tidak mengetahui perkara gaib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.